kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu. Saudara-saudara, jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta. Saudara-saudara, jangan harap. Wahai umat Islam yang terlanjur tersesat jalan, kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Wahai umat Islam, jangan mau diadu domba. Wahai umat Islam, jangan mau dipecah belah. Bahwasanya nasab Ba'alawi munqati', rungkat, putus. Akan tetapi kami tetap menyatakan atas dasar keputusan bersama dari Kutraswala Pertemuan Benda Kerep bahwasanya nasab Ba'alawi sampai hari ini masih tetap mukhtalafun fih, dengan catatan sebagai berikut: meminta kepada RA Rabithah Alawiyah dalam tanda kurung agar (1) menertibkan seluruh anggotanya atau siapa saja yang berafiliasi dengannya, baik perorangan ataupun lembaga, baik muhibbin atau simpatisannya, supaya tertib dimanapun berada, tidak provokatif dan tidak mengadu domba antara Dzurriyyah Wali Songo dengan para habaib. Sebagai anak bangsa, kita tidak boleh melupakan sejarah bahwa 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Selama 350 tahun itu, berapa banyak sudah harta kekayaan Indonesia yang dibawa ke negeri Belanda. Sampai sekarang negeri Belanda megah itu dari harta kekayaan Indonesia. Saat itu ulama-ulama pejuang, kita lihat di Aceh ada Tengku Cik di Tiro, ada Mujahidah Cut Nyakdin, terus ke sini ada Tuanku Imam Bonjol, ke Jakarta ada yang namanya Fatahillah, Pangeran Fatahillah, ke Banten ada yang namanya Pangeran Hasanuddin, terus semuanya di Jawa Tengah ada yang namanya Pangeran Diponegoro. Di Jawa Timur para ulama, para kiai, para santri berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Saat itu ketika 45 sudah merdeka, penjajah Belanda datang lagi, numpang tentara sekutu, numpang tentara Inggris. Saat itu pendiri NU Bapak Kiai Haji Hashim Asy'ari Al-Maghfurullah mendeklarasikan resolusi jihad, untuk kembali mengusir penjajah Belanda dengan referensi firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ini yang menjadi referensi Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para ulama untuk berperang melawan penjajah, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli harta dan jiwa orang-orang beriman dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah.
fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fi Taurat wal Injil wal Quran, janji Allah itu telah termaktub dalam kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran. Wa man 'aufa bi 'ahdihi min Allah, janji siapa lagi yang lebih bisa ditepati kecuali janji Allah. Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bai'tum bih, maka bergembiralah kamu dengan jual belimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya, dulu kita masih perang melawan Belanda. Saya mau tanya, sekarang masih ada perang apa tidak? Woi, sekarang ini masih ada perang apa tidak? Di sana masih. Saya mau tanya, sekarang setelah 73 tahun Indonesia merdeka, masih ada perang apa tidak? Masih. Tapi perangnya tidak bersenjata. Perangnya bukan perang militeristik, nggak pakai senjata, nggak pakai tentara. Namanya proxy war. Paham? Apa? Proxy war itu perang asimetris. Paham? Enggak juga. Perang asimetris itu perang tanpa bentuk. Paham? Enggak juga. Tanpa bentuk itu tanpa tentara, tanpa senjata pembunuh. Paham? Udah paham? Lalu apa senjatanya untuk kembali menguasai Indonesia dan untuk merusak akidah umat Islam yang mayoritas Indonesia? Yang pertama, senjata utamanya yang dipakai Belanda dulu. Dulu orang Belanda menjajah Indonesia ini bukan ratusan ribu yang datang, padahal rakyat Indonesia saat itu 80 juta kurang lebih. Orang Belanda cuma ratusan, tapi bisa menguasai Indonesia. Senjata utamanya adalah politik divide et impera, politik memecah belah, politik adu domba. Paham? Saya mau tanya sekarang, politik adu domba itu masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada nggak? Taman BC. Izin. Masih ada. Buktinya mana? Buktinya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatu padulah kalian hai umat Islam, jangan terpecah belah. Perintah siapa? Perintah siapa? Allah. Sudah dilaksanakan? Oi. Sudah dilaksanakan perintah Allah itu? Oi. Sudah? Bohong kamu. Belum. Buktinya apa? Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Baca kunut dan tidak baca, semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih, semuanya benar. Usolli dan tidak usolli, wiridan dan tidak wiridan,
yang nggak bener, yang nggak sembayang. Kenapa nggih? Yasinan dan tidak yasinan jangan masalahkan. Tahlilan dan tidak tahlilan jangan masalahkan. Maulid dan tidak maulid jangan masalahkan. Yang masalah yang gak beriman. Saya mau tanya, yasinan hukumnya sunnah apa wajib? Tahlilan sunnah apa wajib? Sunnah, bukan bid'ah. Maulidan sunnah apa wajib? Sunnah. Hukumnya sunnah apa? Ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Perbuatan sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Sing ora yasinan berdosa apa tidak? Tidak. Yang yasinan besar pahalanya. Enggak tahlilan dosa apa tidak? Tidak. Yang tahlilan besar pahalanya. Maulidan enggak maulid dosa apa tidak? Yang maulid besar pahalanya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, man thanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan tradisi-tradisi yang positif, yang baik, dia akan mendapat pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Amin Allahumma. Wahai umat Islam yang terlanjur tersesat jalan, kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Wahai umat Islam, jangan mau diadu domba. Wahai umat Islam, jangan mau dipecah belah. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berdebat. Fikirkanlah. Paham? Paham? Mikir. Umat Islam diadu terus, sementara itu kekayaan alam mereka ambil, kekuasaan mereka ambil, segala macam mereka ambil. Kita ribut terus. Saya kasih tahu, izul Islam wal muslimin mustahil bisa terwujud tanpa ukhuwah Islamiyah. Gimana bang? NU bisa tidak sendirian menjayakan Islam di Indonesia. Muhammadiyah bisa tidak? PRSS bisa tidak? Al-Wasilah bisa tidak? Tidak bisa. Syarat izul Islam wal muslimin adalah ukhuwah Islamiyah, persatuan umat Islam. Paham? Izul Indonesia, Indonesian, kejayaan Indonesia dan bangsa Indonesia tidak akan bisa terwujud tanpa kejayaan Islam dan umat Islam. Kenapa? Umat Islam mayoritas. Kalau Islam jaya, maka semua umat beragama juga akan ikut jaya dan bahagia. Sebagaimana negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Semua umat beragama dilindungi oleh Nabi SAW. Hartanya, jiwanya, bahkan akidah mereka tetap terpelihara. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Sekarang negara kita dasarnya apa? Pancasila. Hafal. Hafal. Core-nya Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa enggak? Artinya apa?
seluruh bangsa Indonesia harus melaksanakan perintah agamanya sesuai dengan akidahnya masing-masing. Itu dasar negara. Jadi kalau ada orang Kristen nggak pernah ke gereja, jangan ngaku-ngaku saya Pancasila. Kalau ada umat Islam nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, jangan ngaku-ngaku saya Pancasila. Gombal itu. Faham? Faham? Kalau sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa setelah kita laksanakan sesuai dengan agama kita masing-masing, maka sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu akan terwujud. Gimana Bangge? Kalau belum bisa menegakkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, dalam bidang sosial, ekonomi, penegakan hukum, jangan bilang saya Pancasila. Paham? Semua sila itu ternukil di Al-Quranul Karim. Allah SWT berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Manusia, jangan kamu berlaku tidak adil terhadap orang-orang yang tidak kamu sukai. Manusia, jangan kamu berlaku tidak adil kepada orang-orang yang bukan sekelompok denganmu, bukan orang segolongan dengan kamu. I'dilu, adillah kamu. Huwa aqrabu littaqwa. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sangat melihat apa yang kita lakukan. Kalau kita adil, Allah cinta, Allah sayang, Allah janjikan surga. Tapi kalau tidak adil, Allah murka dan akan turun azabnya di dunia wal akhirah. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Saya mau tanya, Indonesia sudah bersatu belum? Sudah bersatu belum? Belum. Umat Islam saja belum bersatu. Tanpa ukhuwah Islamiyah, omong kosong ukhuwah wathaniyah. Tanpa persatuan umat Islam yang menjadi mayoritas dari bangsa ini, nggak akan ada itu persatuan Indonesia sila ketiga. Makanya Allah SWT berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Manusia, aku ciptakan kamu dasar laki-laki dan perempuan. Siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, ada bangsa India, ada bangsa Cina, Amerika, Eropa, Indonesia. Dari bangsa-bangsa itu kata Allah, aku ciptakan kamu menjadi bersuku-suku. Contohnya Indonesia, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Kenapa nggih? Lita'arafu, saling mengenalah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum indallah atqakum. Kemuliaanmu di sisi Allah nanti bukan dari mana bangsamu, tetapi dari ketinggian takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Faham? Yang keempat, apa tadi keempat? Kerakyatan ini oleh perwakilan. Artinya musyawarah, mufakat. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam setiap urusan. Dalam setiap urusan musyawarah. Jangan salah ngomong sedikit, lapor polisi, tangkap 2 tahun. Salah sedikit ngomong, lapor polisi, tangkap 2 tahun. Musyawarah, tabayun.
usahakan, upayakan musyawarah. Jangan sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor. Ngene apa nggih? Mesake polisi ini ngurusin laporan tiap hari. Paham? Yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hei, hei, udah makmur belum kamu? Kamu udah makmur belum? Hijau merimbuni daratannya, biru lautan di sekelilingnya. Itulah negeri Indonesia, negeri yang subur serta kaya raya. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, apakah semua masih kita punya? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang mana tuh? Ngoten tuh? Jadi keadilan sosial belum ada. Artinya apa? Ketuhanan belum dilaksanakan, kemanusiaan yang adil belum dilaksanakan, persatuan Indonesia belum dilaksanakan, musyawarah belum dilaksanakan, keadilan sosial belum dilaksanakan. Jangan ngaku saya Pancasila. Paham? Itu pembohong namanya, munafik namanya. Laksanakan dulu itu, baru boleh bilang saya Pancasila. Ibda binafsik, mulailah dari diri kita sendiri. Mari amalkan sila per sila dari Pancasila. Kalau bangsa ini sudah melaksanakan Pancasila, insya Allah Indonesia ini akan jadi macan Asia. Insya Allah Indonesia yang gemah ripah loh jinawi ini akan menciptakan keadilan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sebelum Pancasila dilaksanakan, selama Pancasila masih di awang-awang, jangan mimpi keadilan sosial akan terwujud di Indonesia. Ini tantangan kita bersama, seluruh elemen bangsa. Mari kita laksanakan Pancasila, jangan cuma slogan saja. Amin Allahumma, amin Allahumma. Kalau saya mah tidak yakin kalau mereka akan legowo ya. Sebab legowo itu membutuhkan kekosongan hati, membutuhkan kebesaran jiwa. Sampai hari ini saya tidak melihat rata-rata para habaib itu orang yang legowo, tidak melihat saya. Karena apa? Mungkin bisa jadi mereka sudah terlalu lama dinabubukkan dengan kenangan-kenangan indah masa lalu. Karena dari tadinya yang dibangun adalah tentang kita ini adalah dzurriyyah Nabi. Sehingga setiap berbicara Ahlul Bait merasa dirinya adalah orang yang paling dzurriyyahnya. Kan begitu. Betul tidak? Apa yang terjadi kemudian? Memanfaatkan agama untuk kepentingan-kepentingan mereka. Yang saya khawatirkan justru terjadi pencucian otak kepada orang-orang yang kosong model kita begini nih. Dengan menggunakan doktrin-doktrin atau pembelokan-pembelokan hadis yang berkaitan tentang dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dibangun narasinya? Yang dibangun narasinya itu begini nih. Barang siapa meragukan tentang dzurriyyah Nabi, tidak percaya, memutuskan, maka dia tidak percaya adanya aulia Allah, yaitu para wali-wali Allah, yaitu para kekasih-kekasihnya Allah. Nah,
Barang siapa tidak percaya kepada aulinya Allah, maka dia tidak percaya kepada kebesarannya Allah. Atau bahasa yang sejenis lah ya. Barang siapa tidak percaya kebesaran Allah, maka dia berarti menolak, berarti dia bermusuhan atau memusuhi Allah. Barang siapa memusuhi Allah, maka dia seolah-olah mengajak perang. Wah, yang diajak perang Allah lagi. Begini nih yang saya khawatirkan. Apa yang terjadi? Ya kelepek-kelepek. Orang-orang kosong model kita zaman dahulu kan kalau sudah didoktrin begini kan kelepek-kelepek. Sudah tidak bisa bergerak dan berkutik. Apa yang terjadi kemudian? Kita anggap sebesar apapun kesalahan oknum-oknum habaib itu, kita anggap seperti dimaksum oleh Allah. Padahal tidak ada yang dimaksum kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sampai hari ini terjadi adalah kemudian timbullah perilaku kesemena-menaan dari para oknum-oknum habaib. Kan begitu. Dan yang paling tidak mengenakan adalah ketika mereka menggunakan narasi dan doktrin-doktrin seperti begini. Dari zaman dahulu, para alim, para ulama, guru-guru kita, dari mulai Mbah Syekh Nawawi Banten, kan begitu biasanya. Dari Hadratus Syekh Mbah Khalil Mangkalan, dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, dari Hadratus Syekh Mbah Mun Sarang, kan biasanya begitu yang dipakai, yang digunakan nama-nama kebesaran guru-guru kita. Yang kalau kita mendengarnya sudah kelepek-kelepek kita. Tidak ada mereka yang berani untuk mengoreksi nasab para habaib. Ini orang baru kemarin baru punya kitab 1, 2, 3 sudah berani mengoreksi nasab habaib. Kata-kata itu didengar oleh orang-orang yang polos model kita. Apa yang terjadi adalah suudzon, prasangka buruk, seolah-olah kiai-kiai yang meragukan nasab mereka adalah kiai-kiai yang suul adab kepada guru-gurunya. Betul tidak? Padahal kalau kita mau jujur, saudaraku yang baik, saudaraku yang budiman dimanapun berada, zaman dahulu dan sekarang itu kenyataannya beda. Dulu saya temui zaman saya masih kecil ya. Kalau ketemu habaib itu bawaannya adem, ayem, tentrem, enak, alim, nasihatnya itu mencerahkan. Dulu ada habaib yang di daerah kita itu, namanya Syekh Hamzah Ash-Shatta. Itu beliau saja saking tawadhu'nya kepada kiai-kiai yang ada di daerah, ada di kampung saat itu, nggak berani mendirikan pesantren. Yang beliau dirikan itu masjid untuk berkumpulnya para jamaah untuk sholat bersama. Bukan apa-apa, bukan karena beliau tidak punya ilmu, alim, beliau ini hafidz Quran. Tapi karena tawadhu. Susah dibayangkan lah bahasanya lah. Kepada para kiai, para alim, para ulama di kampung setempat. Apa yang terjadi? Para kiai, para alim, para ulama di kampung atau di daerah dimanapun berada itu, mereka itu punya prinsip. Ketawadhuan itu menjadikan hati kita meleleh dan harus dibalas dengan ketawadhuan yang sama. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk memungkiri, mengingkari tentang nasab mereka. Ditambah lagi dengan sukhrah wal iftadhah, mereka sudah meyakini masyhurnya. Mereka sudah berhusnudzon masyhurnya. Mereka itu adalah orang-orang yang alim, yang tawadhu, adalah pantas sebagai dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sekarang terjadi kan beda. Mengaku dzurriyyah Nabi, congkaknya melebihi kecongkaan yang paling congkak. Akhlaknya tidak terjaga, lisannya menyakitkan hati, tutur katanya memprovokasi. Tidak enak diomongin lah. Kan semua bisa melihat sendiri itu yang ada di YouTube.
Apa yang kemudian terjadi? Ulama-ulama kiwari, ulama-ulama zaman sekarang kan bertanya-tanya, apa benar sih orang model begini ini dzurriyyah Nabi? Ditambah lagi dengan masalah pernasaban itu sudah ada sejak dari zaman baheula. Sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Akhirnya para ulama-ulama yang punya keberanian dan alim alama, punya ilmu inilah, mereka membuka kembali kitab nasab dan benar ditemukan bahwasanya dzurriyyah Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada ditemukan di kitab-kitab yang tahunnya mendekati tahun saat itu adanya seorang putra beliau yang disebut sebagai Ubadillah atau disebut sebagai Abdullah. Itu kan diselidiki, dikaji ulang, akhirnya saya menamakan itulah yang disebut dengan khasanah ilmu. Timbullah keputusan sekarang, sebagian menganggap rungkat, munqati', tidak tersambung, tidak ada, diada-adakan. Bahkan dalam beberapa kitab itu tersambung melalui mimpi yang seperti pernah saya sampaikan dulu. Beda zaman. Dan itu biarkan saja sebagai hasanah ilmu pengetahuan. Maka yang lebih bagus adalah jika memang ada orang yang merasa dirugikan atas kajian-kajian yang ada, anggap saja kajian Kiai Imaduddin, maka mestinya dia sanggah dengan ilmu. Atau kalau tidak, ya sudah saja laporkan Kiai Imaduddin ke kantor polisi. Itu yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Makanya, maaf ya, kemarin itu ketika ada surat somasi ya, saya pernah dengar katanya ada orang yang aktivis nasab yang disomasi itu, saya senangnya minta ampun. Sampai teman saya mau syukuran, mau nyembelih mentok. Ya karena memang permasalahan ini harus diselesaikan kedua tempat. Satu, di pengadilan, dan itu pintu masuknya saya anggap dari somasi tadi. Tapi hanya kuciwa, kecoa. Apa kecoanya? Ternyata somasinya itu adalah hoak. Tanda tangannya katanya dipalsukan dan lain sebagainya. Masya Allah, kecewa deh. Tapi kami dengar katanya ada laporan dari sebagian dzurriyyah Wali Songo terhadap oknum habaib atas penyebaran fitnah atau hoak, nggak tahu, yang katanya laporannya sudah masuk ke kantor polisi. Ya mudah-mudahan saja pintu masuk ini bisa menjadi pembuktian diterima oleh semua pihak. Benar enggak kesahihan, kebenaran tentang tersambungnya Ba'alawi sampai ke Kanjeng Rasulullah SAW. Karena itu satu-satunya itu bisa meredakan hal ini. Atau yang kedua adalah keterlibatan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadikan ini bahan kajian Bahthul Matsail, undang para alim, para ulama yang ahli nasab, ahli sejarah, bil khusus tarikh Islam, lalu adakan kajian di situ. Kemudian fatwakan hasilnya. Itu salah satunya. Kenapa mesti NU, Gus? Ya dalam hal ini memang yang sangat banyak dilibatkan adalah warga NU. Baik NU secara struktural ataupun warga NU secara kultural. Kalau selain NU tidak banyak dilibatkan yang heboh masalah nasab habaib ini. Betul tidak? Alhamdulillah. Saya teruskan ya. Sehingga atas dasar ketawaduan itulah mereka ya tidak mungkin mengungkit-ungkit nasab orang-orang yang baik, orang-orang yang tawadhu. Karena tadi dasarnya adalah husnudzan, syuhrah wal iftifadhah. Jadi zamannya sekarang sudah beda. Makanya sering saya katakan, tulis ya dengan tinta yang sangat tebal, biarkanlah kebenaran itu menemui jalannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa sih timbul permasalahan ini ya tadi ya? Dipicu dari akhlak-akhlak yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, ya oknum saja ya. Tetapi tidak mencerminkan tentang
datuk dan leluhur-leluhur akhlaknya yang mulia. Ditambah lagi dengan saya dengar informasi ada seorang oknum habaib yang menikah cukup dengan menggunakan telepon. Masya Allah. Dan banyak hal kadang-kadang ini kalau kita dengar menyakitkan hati. Jadi kita umat Islam yang tersakiti karenanya. Seolah-olah agama itu dilecehkan kan kalau sudah begini. Dan yakin saya, kalau seandainya guru-guru kita melihat kenyataan hari ini pun, mereka juga tidak akan diem, enggak. Saya yakin itu. Saya yakin. Mereka pun nangis di alam barzahnya sana. Mereka pun nangis di alam arwahnya sana. Melihat kenyataan hari ini yang begitu rapuh orang-orang yang mengaku sebagai duriah Nabi. Tapi justru akhlaknya mengkotori, menodai akhlaknya, akhlak yang tidak terpuji, yang dipertontonkan oleh mereka kepada seluruh umat, yang diunggah dari beberapa channel-channel YouTube, dan itu memalukan. Memalukan. Saya kalau sudah ngomong seperti begini mau menangis sebetulnya. Nah, saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur kepada Allah. Akhirnya Allah membuka jalan kepada kita semua, bil khusus melalui lisan, melalui ilmunya Kiai Imaduddin, untuk berani menyelidiki, mempertegas, menanyakan kesahihan nasab mereka sampai kepada Rasulullah SAW. Biar dunia tahu benar nggak orang-orang yang akhlaknya tercela ini pantas sebagai duriah Nabi, supaya mereka tidak menodai Rasulullah Muhammad SAW yang tentunya pasti melecehkan dan menodai agama. Bisa difahami ya? Sehingga kalau sudah mengadakan kajian dengan tiga, saya lihat nih ada tiga kajian yang utama. Satu dari ilmu nasab, ilmu sejarah, dan yang ketiga dari ilmu DNA. Lah kok yang begini-begini ini ada orang nyeletuk. Udah kita mubahalah. Ini orang makan kecubung dari mana ini? Ini orang kesambet dari mana ini? Mereka tidak faham tentang kaidah-kaidah dan dasar-dasar mubahalah, ujuk-ujuk mengajak mubahalah. Akang, Ujang, ini bukan masalah mubahalah. Ini masalah ilmu, bukan fitnah. Jika memang ada yang merasa dirugikan, tidak terima, maka dua hal tadi lakukan. Satu, laporkan ke Imad kepada polisi. Atau yang kedua, minta supaya orang-orang yang dirugikan ini membuktikan kebenarannya, membantah apa yang dilakukan oleh Kiai Imad, baik di forum-forum resmi ataupun di tempat-tempat lain. Tetapi jangan provokasi, jangan kira-kira mencuci otak orang sehingga timbul kalimatnya adalah kalimat mereka memfitnah, mereka memecah belah umat. Justru yang memecah belah umat adalah mereka yang ketika dikritisi, diragukan kebenarannya, mereka diam saja. Kenapa yang dimaksud dengan diam aja? Kan ini jelas sasarannya adalah Rabithah Alawiyah sebagai organisasi para habaib Dzurriyyah Ba'alawi yang ada di Indonesia. Mestinya RA yang harus menginisiasi ketemu dengan Kiai Imad, sebab hakul yakin yang paling dirugikan di sini adalah RA. Bukan pribadi-pribadi, apalagi ini para muhibin. Nah, saudaraku yang baik, kami tidak akan memperpanjang cerita ini. Karena sebetulnya kami hadir silaturahim hari ini bukan ingin membahas itu. Kami hanya ingin membahas tentang beberapa poin yang kami tulis, yang intinya adalah sebagai hamba-hamba Allah yang masih memiliki kultur adat ketimuran, sehingga masih memiliki rasa, agama, dan tabiat serta budaya-budaya mulia. Sebagian
dari saudara-saudara kami menyebut dengan belak-belakan bahwasanya nasab Ba'alawi munqati', rungkat, putus. Akan tetapi kami tetap menyatakan atas dasar keputusan bersama dari Kutraswala Pertemuan Benda Kerep bahwasanya nasab Ba'alawi sampai hari ini masih tetap mukhtalafun fih, dengan catatan sebagai berikut. Tolong diperhatikan nggih, nyuwun sewu. 1. Sambil menunggu musyawarah lanjutan dari episode berikutnya pertemuan di Benda Kerep yang sudah berjalan beberapa waktu lalu. Kenapa kami tidak sebutkan pertemuan Banten kemarin? Sebab pertemuan Banten ini kami rasa hambar. Hambar itu tidak memutuskan apa-apa yang kami anggap penting, tidak sebagaimana cerminan dari judul acaranya. Maka nyun sewu, kami tidak mempertimbangkan keputusan yang ada di Banten. Nyun sewu nggih, Gus, dan juga seluruh saudara-saudaraku yang ada di sana. Bahwasanya apa yang nanti diputuskan dalam pertemuan berikutnya yang wajib dihadiri minimal 50% dari seluruh peserta yang hadir di Benda Kerep, itulah nanti yang akan kami taati keputusannya. Apakah keputusannya adalah munqati', rungkat, atau tetap mukhtalafun fih. Kumaha engkewe lah, cek orang Sunda banyak. Musarawana kita acan atuh ya. Oke, ngantosan waktuna, pamiaya pemberitahuan deknya, kalumanya. Catatan yang kedua, nyun sewu, ini penting diperhatikan. Meminta kepada Robitoh Alawiyah. Jadi isinya ini meminta sajalah ya. Kalau warning mah, terlalu tinggi bahasanya. Apalagi ancaman, apalagi peringatan. Enggak lah, ini memintanya, lamun cek bahasa nama, memohon begitunya. Meminta kepada RA, Robitoh Alawiyah, dalam tanda kurung, agar, 1, menertibkan seluruh anggotanya, atau siapa saja yang berafiliasi dengannya, baik perorangan ataupun lembaga, baik muhibin atau simpatisannya, supaya tertib dimanapun berada, tidak provokatif dan tidak mengadu domba antara Dzurriyyah Wali Songo dengan para habaib. Di sini kami sebut Habib ya, atau disebut habaib sebab kami yakini mereka ini dzurriyyah dari Yaman. Paham ya maksudnya? Alhamdulillah. Dengan tidak mempersekusi, dengan tidak mengintimidasi. Nah, contoh intimidasi itu ya seperti yang kemarin ya, dilakukan ada ulama yang kebetulan beliau sudah Wali Songo dan aktif nasab, kemudian ada oknum yang menolak. Nah, ini bagian daripada intimidasi itu. Tidak dijelaskan di sini. Kita ulangi lagi. Tidak mempersekusi, tidak mengintimidasi siapapun terhadap para kiai yang kontra Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, memberikan pendidikan akhlak. Nyun sewu nggih, memberikan pendidikan moral kepada para oknum Ba'alawi yang lisannya tidak terjaga,
akhlaknya tidak terjaga, tutur katanya menyakitkan, meresahkan, merendahkan para kiai dan masyarakat pribumi. Nyun sewu, tolong diperhatikan ge. Kami berharap catatan-catatan ini sampai kepada beliau ya, yang kita maksud tentunya. Yang keempat, meminta dengan hormat kepada Robitoh Alawiyah agar melakukan seleksi, ya mungkin semacam screening ya, kepada para oknum-oknum habaib yang hendak beraktivitas di dalam dunia dakwah dan ceramah atas ilmunya, untuk dikoreksi, diperbaiki ulang agar kajian-kajian di dalam dakwah dan ceramahnya bisa berbobot dan tidak bercerita tentang halu dan doktrin-doktrin yang menjauhkan umat dari akidah. Yang kelima, menghentikan memutarbalikkan sejarah bangsa hingga pendustaan terhadap makam-makam keramat yang ada. Yang keenam, membantu menciptakan perdamaian, kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan di bumi pertiwi ini, yakni NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam segala tindak tanduk dan segala upaya. Mohon kepada RA agar ini diperhatikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kami sangat berharap semoga momentum Rabiul Awal ini bisa menjadi momentum perbaikan diri bagi semuanya. Sebab, jika apa yang kami sampaikan ini tidak diperhatikan, maka dengan segala hormat dan sangat menyesal, kami dengan atau tanpa musyawarah berikutnya dari kelanjutan musyawarah Kutraswala Benda Kerep, status mukhtalafun fih atas nasab Ba'alawi sampai kepada Kanjeng Rasulullah SAW akan kami tinjau ulang kembali dengan mempertimbangkan 3 hal yang seperti Kiai Imaduddin sampaikan, yaitu dasar dari kitab nasab, sejarah, dan DNA. Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah dari Bang Haji Roma Irama yang sangat luar biasa, sungguh bermakna, serta ulama pribumi yang memperingatkan dan meminta agar Rabithah Alawiyah bisa menertibkan aliansinya atau juga muhibbinnya untuk tidak mengadu domba seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bahar bin Smith. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.